Baik, pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Bu Masyita dan juga Kak Dani dari Google nih. Ini ada pertanyaan dari Rohmat Hidayatullah. Beliau merupakan seorang fasilitator dari program UMKM. Saya kebetulan menjadi relawan atau fasilitator program UKM Go Digital yang dilaksanakan oleh Google. Selama ini sering banyak pelaku UKM yang bertanya, apakah dengan Go Digital akan menjadikan mereka dikejar pajak? Padahal mereka baru memulai usaha. Nah, di satu sisi mereka harus memiliki visibilitas tinggi di dunia digital. Tapi di sisi lain, mereka juga ada ketakutan tersendiri karena ada beberapa yang setelah tampil di platform digital Google, mereka tuh dapat surat untuk menghadap kantor perwakilan pajak setempat. Nah, gimana nih? Ini berarti butuh tanggapan dari Kemenkeu dan juga dari Google. Bagaimana tanggapannya untuk menyikapi hal ini? Silakan mau dari Bu Masyita dulu atau Kak Dani dulu? Boleh, saya dulu ya. Baik, silakan Bu. Makasih. Jadi sebetulnya pajak itu kan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sumbangan kita terhadap negara ya. Jadi dia adalah satu wujud bela negara juga. Di mana tentu setiap dari kita diharapkan berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pajak ini prinsipnya banyak ya. Salah satunya itu adalah prinsip keadilan. Jadi kita memperhatikan keadilan vertikal maupun keadilan horizontal. Kalau keadilan horizontal itu maksudnya orang dengan kemampuan yang sama, apapun platform usahanya, bisa pegawai, bisa UMKM, diharapkan kontribusi pajaknya itu sama ya. Jadi misalnya pegawai kalau dia sudah di atas PTKP, otomatis gajinya langsung dipotong sesuai pajak. Begitu pula dengan UMKM ya. UMKM kalau omsetnya 4,8 miliar atau ke bawah, maka terkena pajak yang sebetulnya rate-nya sudah diturunkan ya, sekarang berada di 0,5% ya. Jadi menurut saya ini adalah satu kesempatan yang baik bagi UMKM karena pajaknya juga diturunkan. Memang pemerintah ingin mengembangkan UMKM, terutama UMKM yang bergerak di sektor digital juga untuk agar semakin bisa tumbuh lebih tinggi. Baik, Ya, silakan dilanjut untuk Kak Dani nih, gimana nih? baik. Ya, makasih Mbak Ambar dan sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bu Masyita bahwa dan yang saya perhatikan adalah seringkali sebenarnya informasi tentang apa saja komponen pajak yang perlu dipatuhi dan dijalankan oleh pelaku usaha di Indonesia itu seringkali tidak mudah dipahami gitu ya. Dan kayak tadi disampaikan, wah kalau misalkan belum tumbuh kok udah bayar pajak. Nah, padahal sebenarnya ada kalau untuk karyawan ada PTKP, kemudian untuk UMKM ada PP 23 yang mengatur tarif 0,5%, kemudian juga tentunya ada batasan sebelum kemudian dikenakan pajak. Bahkan di saat pandemi ini juga ada fasilitas yang diberikan kepada UMKM terkait pembayaran pajak. Jadi kalau tidak salah sekarang masih ditunda sehingga tidak membayar pajak atau 0% gitu, kecuali tentunya dengan syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah. Dan itulah kenapa dari Google kami sangat bahu-membahu juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini untuk turut mengedukasi, karena seringkali yang menjadi hambatan adalah ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan juga mungkin wajar saja karena topiknya juga cukup rumit. Dan oleh karena itu kita sebagai platform digital juga berpartisipasi dalam effort tersebut. Dan juga yang penting juga bahwa Google ketika melakukan ini juga sama sebenarnya, bahwa Google pun juga membayar pajak di Indonesia ya. Jadi untuk informasi contohnya bahwa Google baik untuk bisnis Google Cloud maupun bisnis ads kita saat ini kita fully 100% established di Indonesia, menjual melalui entitas lokal, membayar PPh dan PPN di Indonesia. Jadi kita juga melihat ini adalah kesempatan untuk bisa tumbuh dari atau bangkit dari pandemi dengan upaya yang bisa kita lakukan. Jadi baik itu ya kalau UMKM ya sesuai dengan porsinya, perusahaan platform digital juga sesuai dengan porsinya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Kak Dani dan juga Bu Masyita. Memang terkait dengan pajak ini masih banyak sekali pihak-pihak yang merasa ini merupakan sebuah momok gitu ya, kayak ditakuti gitu. Padahal sebenarnya itu adalah perlu literasi lebih dalam lagi mengenai dunia perpajakan.